Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, mungkin bisa disampaikan siapa saja apakah semua sudah hadir? Semua hadir, Ibu. Bagus ya adik-adik, jadi semua sudah hadir. Nah, jadi kita tetap ya melaksanakan pembelajaran daring saat ini. uh, Ibu tetap selalu mengingatkan kalian untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya adik-adik, dan selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa saja itu 3M-nya adik-adik? Ada yang tahu? Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Betul sekali. Nah, jadi kalian diharapkan bisa untuk mematuhi protokol kesehatan itu ya adik-adik ya, dan selalu tetap jaga kesehatan. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk melancarkan pembelajaran kita hari ini adik-adik. Untuk ketua kelas, Ibu silakan untuk memimpin doa. Ya, Ibu. Sesuai kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Tri ya. Selanjutnya, Ibu akan mengecek tadi untuk yang hadir sudah bagus ya, sudah sangat disiplin, tetap disiplin seperti ini ya untuk pertemuan selanjutnya adik-adik. Nah, Ibu akan membagikan slide PowerPoint kepada adik-adik untuk kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalis kita. Kita lanjutkan untuk slide lagu Indonesia Raya. Untuk lagu Indonesia Raya, kita mulai. Baik adik-adik, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, untuk masuk pada pembelajaran awal, Ibu akan menanyakan tentang materi, tema dan subtema yang kalian dapat pelajari pada buku paket. Apakah sudah kalian pelajari untuk hari ini? Sudah, Ibu. Baik, apa itu materi yang akan kita pelajari hari ini? Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu unsur cerita dongeng, jenis pekerjaan pengrajin kayu, dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol, Ibu. Betul sekali dari Tri ya, sangat benar sekali apa yang disampaikan. Nah, jadi adik-adik kita akan mempelajari itu seperti pada gambar ini adik-adik. Lalu kita akan mempelajari tentang kegiatan ini adalah kegiatan berdongeng. Selanjutnya, nah adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengar tentang cerita dongeng atau pernah didongengkan? Pernah mendengar dan didongengkan, Ibu? Dengan siapa adik-adik? Dengan orang tua di rumah, Ibu. Oh, dengan orang tua. Selain dari orang tua, dari mana adik-adik mendengar cerita dongeng? Atau mungkin membaca? Membaca di perpustakaan, Bu. Kalau situasi daring seperti ini, adik-adik bacanya masih di perpustakaan atau di mana mungkin? Di internet, Bu. Oke, betul sekali ya. Jadi bisa di internet, dari Google atau juga bisa dari YouTube ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya, Ya, Ibu. betul sekali. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang kaitan materi saat ini dengan materi sebelumnya.
Nah, hubungannya dengan materi sebelumnya apa? Jadi, hubungannya yang pertama adalah kita sama-sama membahas tentang cerita dongeng adik-adik. Nah, kedua, pembedanya terletak pada sikap baik dan tidak baik yang akan kita pelajari juga pada cerita dongeng ini. Dan yang ketiga, adanya pendalaman tentang unsur pembangun cerita dongeng, seperti unsur intrinsik dan ekstrinsik adik-adik. Nah, selanjutnya Ibu akan di sini membahas tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian diharapkan bisa untuk menghargai pendapat pribadi tentang isi cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus setelah kalian menyimak video cerita dongeng yang Ibu bagikan pada grup WhatsApp dengan tepat. Kedua, kalian diharapkan dapat mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus secara lisan dan tertulis setelah membaca dan menyimak dongeng pada buku paket maupun video dengan benar. Ketiga, kalian dapat mengkaitkan hubungan dari jenis pekerjaan dengan kehidupan sosial budaya setelah kalian membaca buku paket dan menyimak video tentang pengrajin kayu melalui grup WhatsApp dengan tepat. Keempat, kalian diharapkan dapat menarik kesimpulan tentang kegiatan sosial budaya terkait jenis pekerjaan di lingkungan sekitarnya setelah kalian mengidentifikasi melalui Google Meet dengan benar. Kelima, kalian dapat merangkum pentingnya dampak pemanfaatan dari sumber daya alam yang tidak terkontrol di lingkungan setelah kalian mengamati gambar yang dikirimkan melalui grup WhatsApp dengan benar. Dan terakhir, kalian dapat melaksanakan kegiatan pelestarian sumber daya alam di lingkungan setelah menyimak PowerPoint yang akan Ibu bagikan, seperti pada slide PPT. Selanjutnya, jadi sebelumnya untuk skenario pembelajaran kita, itu yang pertama nanti seperti ini, Ibu akan memberikan kalian untuk menyimak video, kemudian Ibu akan meminta kalian untuk menyimak pada gambar yang akan Ibu berikan. Selanjutnya kalian Ibu akan minta untuk membuat rangkuman kreatif. Nah, selanjutnya juga Ibu akan meminta kalian untuk membuat tugas proyek. Nah, tugas proyek itu dikerjakan hari ini juga. Dan selanjutnya kita akan melakukan diskusi seperti itu adik-adik. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, untuk pada ini udah materi ini adalah tentang ayo kita menyimak. Nah, jadi pada buku paket kalian juga bisa sebelumnya ayo kita menyimak. Kita akan mulai pada buku paket. Kalian bisa mulai pada buku paket tentang pengrajin kayu. Nah, Ibu juga sudah mencantumkan link YouTube-nya pada grup WhatsApp ya adik-adik. Jadi, seperti yang kalian tahu bahwa pengrajin kayu adalah seseorang yang bisa mengolah kayu menjadi suatu produk yang bernilai tinggi. Seperti itu. Lalu apa sih kaitannya dengan cerita dongeng? Seperti itu adik-adik. Nah, dari cerita dongeng, ketika seorang pendongeng biasanya dia akan menggunakan suatu figur sebagai bentuk wujud dari tokoh tersebut. Nah, biasanya dulu adalah menggunakan kayu adik-adik, tapi sekarang menggunakan boneka. Seperti itu. Nah, pada dulunya itu adalah menggunakan kayu, tentunya kayu tersebut termasuk sebagai sumber daya apa? Sebagai sumber daya alam hayati, Bu. Betul, jadi sumber daya alam hayati. Betul sekali ya, kata Tri, seperti itu. Lalu, dari sumber daya alam hayati itu, pada dasarnya, ketika kita menggunakan kayu, dapat kita gunakan sebagaimana perlunya. Namun, jika kita menggunakan kayu atau sumber daya alam hayati itu dengan tidak terkontrol atau digunakan secara berlebihan, itu akan membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitar kita adik-adik. Nah, selanjutnya pada topik selanjutnya ini Ibu akan memberikan kalian suatu gambaran. Kita lanjutkan ya, next. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar, yaitu adalah ayo kita mengamati. Nah, jadi ini Ibu mengambil dari
foto-foto pada Google ya adik-adik. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar 1, 2, 3, dan 4 itu foto-foto tentang apa adik-adik? Sumber daya, Ibu. Sumber daya alam ya. Sumber daya alam kayu. Oke. Nah, ini sumber daya alamnya diapain adik-adik? Ada yang tahu nggak? Dimanfaatkan, Ibu. Dimanfaatkan. Nah, kalau dimanfaatkan seperti pada gambar 1, apa yang akan terjadi jika dimanfaatkan secara berlebihan seperti itu? Terjadi banjir, Ibu. Betul sekali, salah satunya terjadi banjir ya. Nah, pada gambar 4, mungkin adik-adik kan familiar karena itu ada pada buku paket kita, yaitu wilayah hijau Kalimantan yang semakin berkurang dari tahun ke tahun adik-adik. Nah, itu adalah salah satu permasalahan dari kita, salah satunya menggunakan pohon-pohonan secara menebang pohon secara terus-menerus untuk keperluan kita sehingga wilayah hijau tersebut menjadi berkurang adik-adik seperti itu. Apakah kalian dapat memahaminya? Bisa, Ibu. Oke, bisa kalian jelaskan salah satu gambar seperti pada koala tersebut? Apa yang terjadi pada dia? Pada koala tersebut, dia itu kehilangan tempat tinggalnya, Ibu. Karena hutan atau pohon-pohon di hutan itu sudah ditebang oleh manusia. Begitu. Ya, menjadi tidak punya makanan seperti itu. Itu dampak dari apa? Iya, dampak dari kita menggunakan sumber daya alam secara berlebihan atau tidak terkontrol seperti itu. Dampaknya akan terjadi seperti itu, sama halnya dengan gambar 3, gambar 2, dan gambar 1. Dan pastinya itu ada kaitannya dengan gambar pada penggalan buku paket yang Ibu tampilkan seperti itu. Nah, dari pengamatan gambar ini akan ada hubungannya pada tugas selanjutnya. Next. Nah, jadi tugasnya ini adik. Ibu akan minta kalian untuk berkreasi dengan merangkum. Jadi, kalian dapat merangkum dari hasil mengamati kalian. Kalian dapat mencatat ide-ide pokok dari dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol tersebut pada gambar tersebut. Nah, kedua, kalian dapat memaparkan peristiwa apa yang terjadi pada setiap gambar yang secara berurutan tersebut dan mengkaitkannya pada gambar yang ada pada buku paket tersebut, yakni wilayah hijau Kalimantan yang semakin berkurang. Seperti itu, adik-adik. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Oke. Dan poin C, pada poin A dan B, kalian itu untuk membuat sebuah rangkuman kreatif dengan menggabungkan kedua poin tersebut adik-adik. Nah, pada poin D, untuk poin A dan poin B, kalian dapat kerjakan setelah ibu minta memberikan kalian soal untuk mengerjakannya ya adik-adik. Nah, untuk poin C, kalian dapat kerjakan setelah akhir pembelajaran. Jadi, setelah kalian pembelajarannya berakhir, kalian dapat mengerjakannya. Seperti itu. Nah, jadi nanti ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan pada akhir pembelajaran itu. Nah, itu ada hubungannya dengan merangkum ini. Selanjutnya, tentang dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, seperti pada poin-poin ini tentunya memiliki dampak-dampak yang akan diakibatkan dari sumber daya alam yang tidak terkontrol adik-adik. Seperti yang poin pertama, terganggunya keseimbangan ekosistem atau kerusakan lingkungan seperti pengunduran hutan. Mungkin ada yang tahu dari adik-adik apa maksud dari poin 1? Maksudnya itu mungkin karena keseimbangan ekosistem tersebut bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, atau pencemaran, Ibu. Betul sekali ya, apa yang dikatakan kepada adik-adik. Jadi, maksudnya itu adalah lingkungan kita menjadi terganggu dan tidak seimbang karena seperti contohnya ada pohon. Pohon itu
itu pastinya akan menjadi salah satu makanan yang diberi makanan hewan yang diperlukan oleh hewan. Contohnya seperti belalang, rusa. Dan jika pohon itu atau rumput itu tidak ada dan ditebang habis, maka apa yang akan dimakan oleh mereka? Nah, jika mereka tidak makan, tentunya mereka akan terganggu ekosistemnya. Seperti itu. Nah, itulah yang akan menjadi suatu kerusakan lingkungan. Seperti itu, adik-adik. Nah, untuk poin kedua, terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Maksudnya adalah ketika ada pohon di sekitar rumah kita, pastinya setiap di rumah kita selalu ada pohon-pohon kan di depan rumah kita, di sekitar rumah kita. Nah, pohon-pohon itu lama kelamaan bisa saja dibabat habis oleh orang-orang dan akan dijadikan suatu pemukiman. Nah, tentunya daya resapan pada air dari pohon-pohon tersebut tidak ada karena yang meresap air tersebut adalah pohon-pohon, adik-adik. Jika pohon-pohon tidak ada, maka resapan air yang biasanya diresap oleh pohon itu dapat menyebabkan banjir, adik-adik, karena air tersebut tidak diserap oleh akar-akar dari pohon tersebut. Seperti itu. Jadi bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Seperti itu, adik-adik. Karena tidak kuatnya penopang dari tanah tersebut akibat tidak adanya pohon. Terlebih lagi, seperti kalian tahu di Bedugul itu banyak pohon. Jika karena tidak ada pohon, terjadilah tanah longsor seperti itu. Itu adalah salah satu dari dampak penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, untuk poin ketiga, itu adalah punahnya flora dan fauna seperti pemanfaatan pukat harimau dan penangkapan ikan secara berlebihan. Ada yang tahu maksudnya, adik-adik? Saya, Bu. Silahkan, Tri. Kalau saya itu karena manusia itu memperjualkan belikan flora dan fauna sehingga mengakibatkan punahnya flora dan fauna tersebut, Ibu. Oke, memperjualbelikan ya, seperti itu ya. Oke, betul sekali yang dikatakan Tri. Nah, Ibu akan menguatkan kembali. Jadi, bisa dikatakan juga adanya maksud dari Tri itu adalah banyaknya orang-orang yang melakukan penebangan ilegal untuk kepentingan sendiri, dan juga ada orang-orang yang melakukan pemburuan liar seperti itu. Padahal hewan tersebut dilindungi, adik-adik. Nah, karena itulah pemerintah membuat sebuah kebun raya dan juga kebun binatang untuk hewan-hewan dan tanaman tersebut agar terlindungi. Seperti itu, adik-adik. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik. Selanjutnya, untuk poin keempat adalah munculnya gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan. Nah, maksudnya ini adalah dari pohon-pohon yang semakin berkurang, yang seperti yang kalian tahu, pohon-pohon itu menghasilkan apa, adik-adik? Oksigen, Ibu. Betul sekali, menghasilkan oksigen. Nah, dan dia itu mengeluarkan CO2. Nah, ketika pohon-pohon itu tidak ada, maka oksigen yang dihasilkan pun tidak ada dan CO2 akan berkeliaran kemana-mana, adik-adik. Seperti yang kalian tahu, CO2 itu tidak baik untuk tubuh kita, tidak baik untuk pernapasan kita, dan kita tidak boleh menghirup CO2 terlalu lama, seperti itu. Nah, terlebih lagi dengan banyaknya mobil dan motor, asap-asap tersebut akan berbahaya bagi tubuh kita jika kita menghirupnya. Nah, itulah yang akan memunculkan gangguan pernapasan seperti kesulitan bernapas maupun kanker, dan juga adanya iritasi mata akibat polusi udara tersebut. Seperti itu, adik-adik. Apakah bisa dipahami terkait dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol? Bisa, Ibu. Bagus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang video mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, video tersebut juga Ibu sudah cantumkan pada link YouTube. Jadi mari kita simak video tersebut. Seperti yang kalian lihat pada slide PPT, sudahkah kalian menyiapkan barang bekas yang disediakan hari ini? Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah meminta kalian untuk menyiapkan botol aqua bekas dan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk kita membuat sebuah produk dari barang bekas. Nah, pasti kalian bingung produk itu untuk apa gunanya, seperti itu. Nah, jadi Ibu ingin tahu apakah kalian sudah menyiapkan botol aqua atau aqua bekas, adik-adik? Seperti ini. Coba tunjukkan kepada Ibu. Sudah, Ibu. Ini.
Oke, bagus ya adik-adik sudah menyiapkannya. Nah, jadi kita akan membuat suatu produk barang bekas sebagai bentuk pelindungan atau pengurangan sumber daya alam yang digunakan secara berlebihan. Next ya, selanjutnya. Nah, ini adalah tugas proyek kita, yaitu adalah pembuatan produk dari barang bekas untuk pencegahan berkurangnya sumber daya alam yang tidak terkontrol sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, jadi ketentuan dari penyusunan proyek ini, yakni kita akan memastikan suatu produk dan juga video. Maksudnya video adalah dokumentasi kalian sama melaksanakan kegiatan dari persiapan alat dan bahan sampai akhir hasilnya. Seperti itu adik-adik. Nah, untuk ketentuannya yakni kalian itu boleh berpedoman pada berbagai sumber adik-adik seperti media cetak. Contohnya itu surat kabar. Terus buku kalian juga bisa pakai adik-adik. Seperti itu atau majalah. Nah, kedua media online. Kalian bisa pakai internet dari Google atau YouTube dan juga bisa dari lingkungan sekitar. Misalnya, kalian melihat orang tua kalian membuat apa, memanfaatkan apa dari barang bekas tersebut dari botol aqua itu, kalian bisa melihat dari situ, seperti itu. Nah, tugas ini tuh dikumpulkan secara individu adik-adik, jadi dibuatnya berindividu, seperti itu. Nah, ketiga, ibu akan memberikan waktu kalian mengerjakannya selama 1 jam dengan durasi video itu maksimal 5 menit saja. Jadi nanti videonya kalian bisa perpendekin, potong-potong, atau mungkin bisa kalian itu durasinya lebih dipercepat, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk judulnya juga harus dibuat secara menarik dan hasil videonya juga video maupun produknya juga dibuat secara kreatif, seperti itu adik-adik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Tidak, Ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, Ibu. Oke, masuk pada judul pembuatan proyek. Nah, jadi judul pembuatan proyek ini itu adalah berisi tentang adik-adik itu hasil dari adik-adik melaksanakan kegiatan sama melakukan proyek tersebut, adik-adik pembuatan produk tersebut. Nah, tapi sebelumnya adik-adik ibu akan minta untuk merencanakan langkah-langkah dari pembuatan proyek tersebut adik-adik. Nah, jadi ibu harapkan jadwal pembuatan proyek ini dapat sesuai dengan langkah-langkah yang adik-adik urutkan, seperti itu. Nah, contohnya ini seperti jadwal pembuatan proyek itu ada jamnya, kegiatannya apa, itu menyesuaikan pada langkah-langkah. Ibu harapkan seperti itu. Nah, nanti jadwalnya itu akan Ibu cantumkan pada LKPD digital yang Ibu kirimkan ya adik-adik. Nah, Ibu akan mengirimkan LKPD digitalnya ya. Oke, sudah Ibu kirimkan pada grup WhatsApp, jadi adik-adik bisa melihatnya ya. Selanjutnya, isi dari LKPD digitalnya. Nah, jadi isi dari LKPD digital tersebut yang pertama adalah adanya judul video. Jadi kalian bisa membuat judul video yang menarik seperti itu. Kedua, adanya upaya pelestarian sumber daya yang digunakan. Jadi produk yang kalian hasilkan dari barang bekas itu apa? Seperti itu. Ketiga, langkah-langkah pembuatan proyeknya. Jadi itu ada rencana dari kalian, langkah-langkah yang kalian gunakan, bukan jadwal penyusunan proyeknya. Nanti untuk jadwal penyusunan proyek ada pada bagian belakang LKPD-nya. Keempat, adanya permasalahan yang dihadapi selama pembuatan proyek. Jadi, apa saja permasalahan yang kalian hadapi sama pengerjaan proyek tersebut. Nah, nanti itu akan masuk pada diskusi yang kita akan lakukan setelah kalian mengerjakan proyek tersebut. Kelima, adanya solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi, dari diskusi, kalian bisa menemukan solusinya atau mungkin kalian bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, oke, selanjutnya adik-adik. Jadi di sini kalian dapat mulai untuk merencanakan langkah-langkahnya pembuatan proyeknya, dan ibu akan mempersilahkan kalian untuk keluar dari Google Meet dan kita akan melanjutkan diskusinya pada grup WhatsApp saja untuk ibu bisa memantau kalian dalam kegiatan diskusi terkait apa yang kalian tanyakan pada saat pengerjaan proyek tersebut. Nanti setelah kalian sudah siap, setelah 1 jam kalian sudah siap untuk videonya, maka kita akan masuk pada Google Meet kembali ya. Jadi ibu akan membagikan kembali link Google Meet-nya. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Bu. Baik. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi di Google Meet ya adik-adik ya. Di grup WhatsApp seperti itu.
Oke, adik-adik, Ibu silakan untuk keluar dari Google Meet. Ya, Ibu. Masuk pada room Meet? Sudah, Bu. Oke, bagus. Jadi apakah adik-adik sudah siap dengan videonya? Sudah, Bu. Bagus, adik-adik. Top ya. Jadi sudah siap ya dengan videonya. Nah, nanti setelah sudah siap dengan videonya, Ibu meminta kalian untuk mengupload videonya di grup WhatsApp ya adik-adik. Ya, Ibu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk jadi apakah adik-adik sudah sebelumnya adik-adik sudah mengerjakan LKPD digitalnya belum? Sudah, Ibu. Oke, baik ya, bagus sekali adik-adik sudah mengerjakannya. Nah, jadi dari kalian membuat seperti judulnya ayo berdiskusi. Jadi seperti judul berdiskusi, maka uh, Ibu ingin bertanya mengenai permasalahan dari apa yang kalian hadapi selama pengerjaan proyek. Bisa disampaikan? Mungkin ada yang ingin menyampaikan permasalahannya? Saya, Bu. Silahkan. Saya kesulitan ketika mengedit video itu, Bu, karena waktu untuk 5 menitnya tidak bisa pas. Tidak pas ya? Itu Ya, melebihi Bu. itu melebihi berarti ya? Melebihi ya, Bu. Baik. Sebelumnya dari Tri itu dari adik Tri apakah Dibantu dari keluarga, Bu. masukin master atau mungkin videonya bisa dipotong-potong, di-cut-cut yang bagian pentingnya saja tidak apa dan bisa dipercepat saja videonya. Ya, ya Tri ya. Ya, Ya, Ibu. Makasih. baik. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menyampaikan permasalahannya kembali? Sudah pas ya adik-adik? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih ya adik-adik. Jadi nanti permasalahan yang kalian hadapi juga bisa kalian cantumkan pada KPD agar nantinya ibu dapat memberikan komentar terkait permasalahan kalian. Ya adik-adik ya untuk penguatannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ibu akan ibu menyampaikan terima kasih kepada adik-adik dan mengapresiasi sekali atas hasil video dan LKPD yang telah adik-adik kerjakan dengan sangat baik. Nanti walaupun nanti ada yang mengalami kekurangan dalam videonya maupun LKPD yang dibuat, saat ibu memberikan komentar itu bisa kalian perbaiki, bisa kalian perbaiki kembali pada tugas selanjutnya, dan nantinya pastinya ibu akan memberikan komentar pada video dan LKPD yang kalian buat supaya kalian mengetahui apa kekurangan dari video dan LKPD tersebut. Bisa dipahami ya adik-adik? Bisa, Bu. Iya. Mantap ya. Selanjutnya ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, untuk satu perwakilan deh ibu ingin dengar perwakilannya satu saja yang bisa menyampaikan hasil kegiatan pembelajaran hari Saya, ini. Bu. Oke, silahkan. Silahkan. Kesimpulannya itu, keseimbangan alam ini harus kita lestarikan dan jaga dengan memanfaatkan berbagai barang bekas yang ada di lingkungan sekitar kita agar bisa mengurangi dampak dari sumber daya alam yang tidak dapat terkontrol. Itu saja, Ibu. Baik, terima kasih kepada Tri ya sebagai perwakilan dari teman-teman semua. Jadi ibu akan memberikan penguatan kembali untuk kesimpulannya ya. Nah, untuk kesimpulan dari kegiatan pelajaran kita hari ini adalah benar yang dikatakan Tri bahwa kita telah mempelajari dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, dampak tersebut diantaranya yaitu adalah
terganggunya ekosistem atau lingkungan yang mengalami ketidakseimbangan seperti itu. Contohnya adanya pengundulan hutan dan juga pembabatan hutan secara habis-habisnya, sehingga akibatnya hewan-hewan yang memerlukan makanan tersebut dia tidak mendapatkan makanan. Nah, itulah yang dinamakan dengan terganggunya ekosistem. Kedua, terjadinya bencana alam. Nah, bencana alam itu bisa diakibatkan dari kurangnya daya resapan air akibat tidak adanya pohon-pohonan di sekitar kita, seperti itu. Contohnya saja dari adanya banyak pemukiman-pemukiman warga, seperti itu berakibatkan kita mengalami kurangnya daya resapan air di sekitar rumah kita contohnya, dan itu berakibat karena pohon-pohon tidak ada atau kurangnya pohon-pohon di sekitar kita, karena yang seperti kalian tahu bahwa akar-akar dari pohon itu adalah dapat menyerap air-air hujan pada tanah, seperti itu adik-adik. Nah, yang ketiga itu adalah penggunaan pukat harimau yang dapat membahayakan bagi keberlangsungan sumber daya laut, seperti itu ya adik-adik. Jadi pukat harimau tersebut berbahaya bagi keseimbangan lingkungan kita, dan juga adanya penggunaan penangkapan ikan secara ilegal maupun penangkapan ikan secara berlebihan. Nah, itu bisa dikatakan bahwa mengakibatkan punahnya flora dan fauna, seperti itu adik-adik. Misalnya saja yang seperti tadi juga bisa saja dari dari orang-orang yang melakukan penebangan secara ilegal dan juga um, menembak hewan-hewan yang dilindungi seperti itu secara ilegal, seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya dan terakhir ini adalah adanya gangguan kesehatan akibat polusi udara. Jadi polusi udara itu bisa diakibatkan karena kurangnya pepohonan, juga sumber daya alam lainnya. Nah, yang seperti kalian tahu bahwa pohon tersebut menghasilkan oksigen adik-adik. Nah, jika pohon tersebut tidak ada, maka oksigen tidak ada, dan CO2 dengan gas-gas berbahaya lainnya juga akan semakin berkeliaran kemana-mana, dan itulah yang menyebabkan adanya gangguan pernapasan maupun iritasi mata dan juga kanker yang bisa disebabkan dari polusi udara tersebut. Seperti itu adik-adik. Apakah bisa dipahami dari kesimpulan yang Ibu sampaikan? Bisa, Ibu. Oke, bagus sekali. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian terkait apa yang tadi kita pelajari, maka Ibu akan minta kalian untuk mengirimkan LKPD interaktif ya adik-adik untuk keseluruhan untuk muatan pada pembelajaran hari ini. Nah, jadi ini dikerjakan hari ini dan Ibu akan memberikan batas waktu pengerjaannya jam 23.59. Untuk kalian cukup LKPD interaktifnya itu dikerjakan, diklik saja lamannya adik-adik. Sebentar Ibu akan bagikan. Dan Ibu juga akan mengirimkannya pada sudah ya. Jadi Ibu juga akan mengirimkannya pada grup WhatsApp. Jadi adik bisa mengaksesnya, tinggal mengklik lamannya, kemudian akan diarahkan untuk langsung jawab pada pertanyaan tersebut. Nah, jadi waktunya itu diberikan adalah 30 menit. Jadi adik-adik harus bisa siap sedia, apalagi itu adalah tentang rangkuman. Jadi Ibu memberikan rangkuman yang tadi supaya kalian bisa kerjakan. Seperti itu adik-adik. Kalau bisa dipahami terkait pemahaman evaluasinya yang Ibu sampaikan? Bisa, Ibu. Oke. Jika ada yang ditanyakan bisa disampaikan juga pada grup WhatsApp ya adik-adik ya. Ya, Ibu. Selanjutnya, Ibu juga ingin mengingatkan kepada kalian untuk mempelajari materi pada pertemuan berikutnya. Jadi kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya adik-adik ya. Nah, terkait pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah kepada adik-adik untuk dipersiapkan. Sama halnya seperti pertemuan sebelumnya, Ibu meminta kalian mempersiapkan botol aqua bekas, barang bekas tersebut. Alat dan bahannya Ibu minta persiapkan supaya hari ini kalian bisa mengerjakan proyek. Nah, sama halnya seperti hari ini Ibu meminta kalian untuk mempersiapkannya agar bisa dikerjakan minggu depan. Seperti itu adik-adik. Nah, untuk pekerjaan rumah tersebut, Ibu
Baik, nantinya kalian dapat menanyakannya pada grup WhatsApp seperti itu, jika ada yang tidak dipahami. Nah, selanjutnya, oke, maaf Ibu lupa untuk set. Jadi itu adalah mari kerjakan LKPD yang teratur. Jadi nanti itu linknya seperti itu. Adik-adik bisa tinggal klik linknya, nanti akan diarahkan lamannya ke situs yang kalian bisa kerjakan. Jadi tidak perlu kalian pakai Microsoft Word seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya. Nah, seperti kata pepatah, kata Mario Teguh, apakah ada yang tahu Mario Teguh? Ada, Ibu. Oke. Ya, seperti kata Mario Teguh pada saat PPT, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, jadi seperti yang dikatakan Mario Teguh bahwa adik-adik harus semangat belajar untuk terus belajar agar bisa nantinya mencapai cita-cita yang adik-adik inginkan. Seperti itu adik-adik. Jadi, Ibu sangat mengucapkan terima kasih kepada adik-adik atas antusiasnya untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, yaitu membuat rangkuman kreatif hingga adik-adik itu berdiskusi sampai mengerjakan proyek yang menurut Ibu itu sudah sangat bagus. Seperti itu. Nantinya apa yang mungkin kurang bisa kalian perbaiki pada pertemuan selanjutnya, pada pembelajaran selanjutnya. Seperti itu adik-adik. Nah, yang paling terpenting adalah kalian tetap semangat belajar dan berusaha. Jadi dari kalian belajar dari lingkungan, memperkaya pengetahuan kalian tidak hanya dari internet maupun buku-buku. Seperti itu adik-adik. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Ibu. Oke, jadi untuk pertemuan ini cukup rasanya ya, dan tidak ada yang ditanyakan. Jika ada yang ditanyakan bisa disampaikan pada Google Meet supaya kuota adik-adik tidak habis ya. Nah, untuk menutup pertemuan Google Meet kali ini, Ibu akan meminta pada ketua kelas kembali untuk menutupnya dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Untuk ketua kelas, Ibu silahkan. Baik. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, sesuai kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, mari kita mengakhirinya bersama-sama ya adik. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih.